Halo Sobat Firman, kembali lagi dengan saya Hendra dari PT Firman Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan mengunboxing produk terbaru ya dari Firman, yaitu produk pemotong rumput dengan tipe FGB T528. Jadi apa saja isi bentuknya seperti apa, terus spesifikasinya seperti apa, nanti kita akan sama-sama melakukan review dan unboxing. Oke, Sobat Firman, sebelum saya mulai membuka kemasan dan mengeluarkan isi-isinya, jangan lupa untuk subscribe dan menekan lonceng di atas untuk mengikuti apa saja informasi terbaru dari channel YouTube Firman Indonesia. Ya, Sobat Firman, sebelum saya buka ya kemasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kemasan dari unit ini. Jadi pada unit ini sudah lengkap ya, jadi sudah lengkap, terdapat mesin pemotong rumput, terus ada mesin penggerak sudah terdapat di dalam unit ini. Terus kita lihat di kemasan ini di bagian depan ya, Sobat Firman bisa melihat kurang lebih bentuk dari mesin pemotong rumput ini. Jadi bentuknya seperti gerobak ya, seperti gerobak beroda 3 yang biasanya kalau kita menggunakan mesin pemotong rumput itu kan digendong ya. Kalau yang tipe ini kita dorong atau dituntun sehingga pengguna ini tidak merasa capek ketika melakukan proses pemotong rumput karena tidak perlu dipikul. Oke, selanjutnya saya akan membuka ya. Jadi saya akan membuka dus dari unit ini sama seperti biasanya. Oke, saya buka dulu. Oke, selanjutnya saya akan mengeluarkan ya satu persatu apa saja yang terdapat di dalam unit ini. Oke, ada satu dus, nanti kita buka ya, kita lihat isinya. Ya, ini mungkin mesin penggerak. Terus ada botol, ini botol untuk mencampurkan bahan bakar dengan oli 2 tak karena mesin ini menggunakan mesin 2 tak. Terus ada pelindung pisau ya. Terus ada pisau pemotong yang terbuat dari stainless. Roda penopang. Terus ada satu kantong toolkits ya, toolkits, dan saya lihat ada beberapa baut, mungkin nanti digunakan untuk merakit. Terus yang paling penting ya, ada buku manual yang sudah berbahasa Indonesia. Oke, ada ini frame ya, dudukan engine untuk memasang engine. Terus ada rodanya yang berjumlah 2. Terus terakhir ada handle untuk mengemudikan dan satu as untuk menopang roda depan. Oke, saya sudah keluarkan isinya ya. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan membuka ya. Jadi apa saja isi yang terdapat di dalam dus ini. Oke, kita buka terlebih dahulu yang kemasan kotak ya. Oke, di dalamnya ada mesin penggerak. Mesin penggerak 2 tak yang memiliki kapasitas 52 cc. Oke, selanjutnya saya membuka kemasan yang panjang ini. Di dalamnya ada gearbox atau gear case. Jadi fungsi dari gear case ini adalah menghubungkan antara mesin dengan pisau pemotong.
Jadi ini yang menyalurkan energi atau putaran dari mesin ke pemotong. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sedikit perakitan untuk melihat kira-kira seperti apa bentuk akhir dari mesin ini. Oke Sobat Freeman, selanjutnya saya akan melakukan perakitan ya. Jadi perakitan ini sangat sederhana, jadi cuma ada perakitan beberapa parts menjadi satu. Terus kunci yang saya butuhkan sudah terdapat di dalam toolkit ya, yaitu 2 buah kunci L dan satu buah kunci T. Dengan beberapa baut dan mur yang sudah terdapat di dalam toolkit. Oke Sobat Firman, tadi kita sudah melakukan perakitan ya, jadi sedikit perakitan. Perakitannya juga tergolong sangat mudah ya, jadi ada beberapa parts yang harus kita sedikit melakukan perakitan agar bisa menjadi satu unit utuh seperti yang ada di depan kita ya. Jadi ini merupakan hasil akhir dari mesin FGBT 528. Oke, nah saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian, terus ada fitur-fiturnya. Terus yang pertama adalah pada bagian depan atau pada bagian pisau. Nah, untuk mesin pemotong rumput ini menggunakan pisau bulat ya. Jadi melakukan pisau bulat, tidak seperti mesin pemotong lainnya yang biasanya menggunakan pisau yang berukuran persegi panjang. Terus mata pisau ini juga menggunakan bahan stainless steel sehingga tidak mudah karat dan lebih kuat ketika mengenai misalkan benda-benda keras ya seperti batu, dia tidak akan patah, tapi biasanya sih dia menjadi tumpul saja. Terus kita lakukan pengasahan lagi seperti
seperti itu. Terus selanjutnya ada pelindung ya. Jadi bagian ini untuk melindungi agar ketika pisau ini dalam kecepatan tinggi mengenai batu atau kerikil lainnya, dia tidak terlempar ke mesin atau ke operator. Jadi bagian ini berfungsi untuk menjaga mesin dan operator. Terus selanjutnya di sini ada satu tiang yang ini fungsinya sebagai tambahan penyangga untuk as. Jadi fungsinya untuk menahan agar goncangan di bagian as ini tidak terlalu besar sehingga mesin lebih awet. Terus selanjutnya di bagian mesin ya, dia mesin ini menggunakan mesin 2 tak berkapasitas 528 atau 52 cc. Jadi mesin ini cukup bertenaga ya. Jadi tenaga sih cukup. Jadi mesin ini kenapa tadi kita pasang pisau bulat ya, karena mesin ini tidak cuma untuk memotong rumput, bahkan bisa memotong pohon-pohon kecil yang rantingnya atau batangnya ya tidak melebihi 6 mili seperti itu. Jadi masih bisa untuk memotong pohon-pohon kecil atau rumput-rumput yang lumayan tebal seperti itu. Oke, selanjutnya mesin ini juga mendapatkan 2 buah roda ya. Jadi roda ini roda mati, tidak hidup ya, jadi tidak bisa bergerak sendiri. Terus masih menggunakan roda yang menggunakan angin sehingga enak nih bermanuver kalau mengenai jalan-jalan yang tidak rata atau berbatu seperti itu. Jadi lumayan kalau mengenai jalan-jalan yang tidak rata ya, seperti itu. Terus di bagian handle ya, di bagian handle ini sama seperti handle biasanya ya, jadi dioperasikan oleh satu operator. Nah, terus di bagian belakang juga ada namanya roda penopang ya. Roda penopang ini agar mesin ini kalau misalkan kita tekan ke bawah ya, ke bawah dia tidak jatuh ya. Jadi ketika kita mau istirahat dia tidak jatuh ke belakang. Nah, terus selanjutnya untuk operator yang memiliki tinggi-tinggi yang berbeda ya. Jadi misalkan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, handle ini juga bisa diatur dengan cara memutar tuas ya, yang di bagian paling bawah. Kita buka, terus kita buka bautnya. Untuk pengaturan handle, ketinggian handle ini juga sangat mudah ya. Jadi tinggal kita buka, kita keluarkan bautnya, kita tinggal atur ketinggian yang kita inginkan. Jadi untuk bagian untuk yang paling tinggi seperti ini, paling rendah seperti ini. Jadi ada 4 buah pengaturan. Ya, seperti itu. Cara untuk membuka tuas ini juga sangat gampang ya. Dia tidak memerlukan alat khusus untuk membuka. Cukup dengan tangan. Oke, nah selanjutnya untuk gas ada di bagian sini. Jadi ini bukan tuas untuk ngerem ya, jadi tuas untuk ngegas. Kalau misalkan kita lagi nggak melakukan proses pemotongan, maka kita lepaskan saja, maka pisau akan berhenti bermutar. Ketika kita ingin memotong, maka kita tinggal menekan tuas gas ini agar pisau berputar hingga kecepatan maksimum. Terus di bagian di sini nggak kelihatan ya. Ini ada tuas on off untuk mematikan atau untuk memposisikan mesin untuk siap menyala. Jadi dia tidak bisa menyalakan mesin secara elektronik ya, atau dengan menggunakan aki. Kita harus menyalakan secara engkol. Tapi di sini kita harus posisikan tuas on off-nya di posisi on. Oke, Sobat Firman, sekian review ya dari mesin ini. Dan tadi ada beberapa penjelasan tentang bagian-bagian dari mesin ini. Saya harap review dan ulasan ini cukup membantu ya untuk Sobat-Sobat Firman sebelum atau sesudah membeli produk ini. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan menutup ya. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan atas produk ini, apa saja perbedaan-perbedaan yang mungkin akan dirasakan oleh pengguna atau pembeli ketika membeli produk ini,
jika dibandingkan dengan mesin pemotong rumput yang menggunakan tipe gendong atau crankshaft. Oke, yang pertama adalah perbedaan di tipe mesin ya. Tipe mesin yang digunakan ini cenderung lebih besar ya jika dibandingkan dengan mesin-mesin pemotong rumput lainnya yang menggunakan metode gendong ya. Kalau misalkan penggunaan metode gendong, biasanya rumput-rumput yang dipotong juga merupakan rumput-rumput yang kecil. Jadi mereka tidak menggunakan engine yang berkapasitas besar. Terus yang kedua adalah jika kita menggunakan mesin pemotong yang menggunakan gendong ya, apa yang dirasakan oleh pengguna adalah biasanya getaran dari mesin yang terasa cukup pegel, apalagi jika digunakan dalam waktu yang lama. Oke, terus terakhir adalah jenis pisau ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jika dibandingkan dengan pemotong yang menggunakan persegi 4, maka pisau yang bundar ini biasanya lebih agresif jika dibandingkan dengan pisau pemotong yang persegi. Namun pisau ini harus dikombinasikan dengan penggunaan engine yang besar, karena jika menggunakan mesin yang kecil, maka biasanya akan dirasakan tidak efektif ketika memotong rumput-rumput yang besar atau tebal. Oke Sobat Firman, sekian review dan unboxing pada episode kali ini untuk mesin pemotong rumput tipe FGBT 528. Jika Sobat Firman ingin membeli produk ini, Sobat Firman bisa mengunjungi dealer, distributor, showroom, atau toko-toko terdekat yang terdapat di seluruh Indonesia. Selain itu, Sobat Firman juga bisa membeli produk ini secara online di Firman Online Store dengan cara mendownload aplikasi di Google Play Store dan App Store. Selain itu, Sobat Firman juga bisa membeli dengan mengunjungi website Firman di www.firmanindonesia.com. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng Firman Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari produk-produk Firman Indonesia. Saya Hendra, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya.